Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Irawan, Stambuk F551-1901. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan database aplikasi CRUD yang kami buat. Baiklah, langsung saja yang pertama di sini kita buat database dengan nama CRUD. Kemudian kita buat tabel dengan nama tuser. Kemudian untuk field yang ada di tuser, yang pertama ada ID user. Ini sebagai primary key, kemudian ekstranya kita atur menjadi auto increment. Kemudian ada field nama dengan jenis data varchar. Kemudian ada alamat dengan tipe text, ada email dengan tipe varchar dengan length 100. Kemudian ada agama, tipenya varchar, kemudian lengthnya 50. Kemudian kita buat field lagi JK dengan tipe chart dengan lengthnya 1. Kemudian yang ketujuh ada status, tipenya chart, lengthnya 1. Kemudian create date bertipe data, bertipe date time. Kemudian yang ke-9 ada modified date bertipe date time. Selanjutnya kita buka koneksi.php. Di sini berperan untuk menghubungkan database dengan program yang kita buat. Dimana untuk DB usernya localhost, DB hostnya namanya root, kemudian DB pathnya kosong dengan database name-nya CRUD. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Gianluca Bremling, Stambuk F551-19073. Nah, kali ini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tampilan dari program kami. Di sini seperti ini tampilannya. Ini mana di sini ada programnya. Kita pertama mengambil data dari koneksi agar data-data semua dalam ini bisa terhubung dengan database. Lalu kemudian di sini kita H1 sebagai title-nya ini saja, judulnya ini CRUD. Lalu ada button untuk menambahkan user, menambahkan button. Lalu di sini kita memiliki tabel. Tabel ini untuk menyimpan data. Tabel yang ini untuk menyimpan data. Mana ada nomor, nama, alamat, email, agama, jenis kelamin, status, dan action. Nomor, nama. Lalu kemudian isinya itu, bodinya itu kita mengambil semua data dari tabel user. Tabel user ini yang sudah kita buat di database tadi. Lalu dia mengambil datanya, nomor, nama, alamat, email, agama, jenis kelamin, dan status, dan juga action. Action itu ini nih. Lalu ini kita mengambil data dari database. Di sini sudah ada Niki, Farad, Reski, Andri, Giano, dan Wandi. Lalu sini case add. Jika kita menekan tombol tambahkan tadi ini, kita masuk ke dengan add. Ini bikin add. Di sini ini jika kita menambahkan add, tampilannya seperti ini. Dengan itu kita memiliki H2 dengan kita beri nama tambah user. Lalu di situ ada label nama dan juga input tipe untuk mengisikan datanya. Ini nama dan juga input tipe untuk mengisikan datanya. Lalu kemudian ada alamat dan juga text area untuk mengisi alamatnya, dan juga label email dan juga punya input tipenya untuk mengisi email. Lalu ada di sini ada combo box. Di sini untuk memilih agama, di mana agamanya itu ada terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu di sini kita memiliki radio button.
untuk memilih jenis kelamin laki-laki dan perempuan, lalu statusnya dia itu aktif atau tidak, dan juga kita di sini menggunakan radio button. Lalu untuk bagian edit, jika kita menekan edit, yang di bagian ini, jika kita menekan edit, maka dia akan di sini kita mengambil semua data dari tabel user. Lalu di sini untuk label ID-nya di edit user, keduanya yang ini. Lalu memiliki label nama, lalu isinya ini input IP-nya sudah, value-nya itu sudah ada nilai dari data yang nama itu dari database, jadi kita sudah memiliki datanya. Lalu juga ada label alamat dan juga sudah memiliki value yang kita ambil dari database. Ada juga email yang sama seperti itu, kita ambil dari database. Ada juga agama yang juga sama, kita sudah mengambil data dari database. Juga ada jenis kelamin, sama juga mengambil data dari database. Lalu ada status yang sama juga, dan terakhir reset gitu. Untuk menghapus nama-nama ini agar kita bisa mengisinya jadi dari kosong. Ya, untuk tampilannya hanya segitu saja. Nanti akan dilanjutkan codingannya lagi, diperjelas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wandi, Tambuk F551 19056. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertama, di sini ada include koneksi PHP dan include fungsi action PHP dan include fungsi waktu PHP. Pertama, sini ada ID anti J connection sesuai dengan post ID user. Ini ID user ini kita mengambilnya dari sini, dari database ini. Dan kemudian ada alamat juga dan nama, jelas kita ambil dari database juga. Alamat, email juga kita ambil berdasarkan database. Agama dan JK sebagai anti projection post juga dari database semuanya. Status juga dari database. Kemudian kita lanjut ke kode program selanjutnya, yaitu if, get, mode sama dengan tambah. Ini kode program yang digunakan untuk menambahkan sebuah data, atau kita dapat memasukkan sebuah data. Itu data apa yang dimasukkan, yaitu data nama, alamat, email, agama, JK, status, create update, alias nama, alamat, email, agama, JK, dan status. Kemudian header lokasi indeks PHP kode 1. Kemudian else if get ini mode adalah untuk mengedit sebuah data atau untuk mengubah sebuah data. Sama saja data yang kita ubah, yaitu nama, alamat, email, agama, JK, status, dan field date atau data waktu, data time. Kemudian kode program selanjutnya yaitu kode program untuk menghapus sebuah data. Apa yang dihapus yaitu delete from the user where the user SD. Maka dia ini akan menghapus semua data-data yang ada di tabel ini yang telah kita inputkan, maka dia akan menghapusnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Farhat dengan nomor stambuk F551 19046. Di pada video kali ini saya akan menjelaskan prinsip solid itu sendiri dalam digunakan untuk membuat desain kelas. Apa itu solid? Solid terdiri dari 5
yakni yang pertama single responsibility principle, kedua ada open close principle, selanjutnya Liskov substitution principle, interface segregation principle, dan yang terakhir adalah dependency inversion principle. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan dari single responsibility principle. Di sini di single responsibility principle, kelas memiliki dua tanggung jawab, yakni menghitung dan menyimpan. Jika kita mengubah logika menghitung atau menulis file, maka kelas ini perlu diubah sepenuhnya. Oke, kita lanjut ke open close principle. Yang dimaksud dari open close principle ini adalah berarti entitas perangkat lunak harus terbuka untuk ekstensi, pengembangan, tapi tertutup untuk modifikasi. Untuk menambahkan fungsi baru, untuk membuat kelas baru, diharuskan untuk memodifikasi kelas draw editor. Itu adalah bukan prinsip yang benar ya. Oke, lanjut penjelasan dari Liskov substitution principle. Liskov substitution principle ini disampaikan oleh Barbara Liskov sesuai dengan namanya pada tahun 1968. Prinsip ini pada dasarnya mengajarkan bagaimana cara membuat abstraksi yang benar dari kelas. Kemudian prinsip dari Liskov ini sendiri, jika S merupakan subtype dari T, maka objek bertipe T dapat digantikan dengan objek bertipe S. Dengan kata lain, objek bertipe S dapat disubstitusikan dengan objek bertipe T, tanpa harus melakukan berbagai penyesuaian properti dari kelas pendukungnya. Oke, kemudian kita lanjut ke interface segregation principle. Itu berfungsi klien tidak boleh dengan syarat klien tidak boleh dipaksa untuk mengimplementasikan interface ketika objek dari klien tidak memiliki tujuan yang sama. Dan kemudian semakin besar sebuah interface, umumnya semakin banyak membuat metode yang tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh pengguna. Terdapat prinsip pada interface segregation principle sendiri. Klien tidak boleh dipaksa mengimplementasikan interface yang tidak mereka gunakan. Untuk membangun satu interface yang besar, banyak interface kecil yang lebih disukai berdasarkan kelompok metodenya. Masing-masing melayani satu submodul. Sebuah interface harus lebih erat terkait dengan kode yang menggunakannya daripada kode yang mengimplementasikannya. Sehingga metode pada interface didefinisikan oleh metode mana yang dibutuhkan oleh kode client daripada metode apa yang diterapkan oleh kelas. Oke, kita lanjut ke penjelasan dari dependency inversion principle. Apa sih dependency inversion principle? Di sini terdapat low-level class, umumnya manajemen operasi yang lebih rinci dan spesifik, seperti algoritma yang berhubungan dengan penulisan data di database. Kemudian ada high-level class juga, umumnya mengimplementasikan bisnis logik dari sistem. Prinsip dari dependency inversion principle adalah high-level module atau class tidak boleh tergantung dengan low-level module. Kemudian keduanya hanya boleh bergantung pada abstraksi. Dan abstraksi ini tidak boleh tergantung pada detail. Detail harus bergantung pada abstraksi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Itu penjelasan solid. Mungkin penjelasan lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat sebelumnya, yaitu aplikasi CRUD. Dan di sini kami membuat aplikasi CRUD berbasis web. Nah, sebelumnya telah kita coding menggunakan bahasa PHP dan menggunakan basis data atau database MySQL. Jadi di sini kita akan membuka aplikasinya di Google Chrome. Nah, di sini ada sebelumnya kita menempatkan folder atau file codingan kita di httdocs dengan folder belajar CRUD. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sebelumnya ini tampilan awal dari aplikasi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu aplikasi CRUD. Nah, di sini sebelumnya sudah ada data yang tadi saya masukkan, yaitu ada nama, alamat, email, agama, jenis kelamin, status, dan ada actionnya. Di sini actionnya untuk mengedit dan mendelete aplikasi ini, data dari aplikasi ini. Baik, di sini saya akan mencoba menambahkan lagi data pada web ini. Oke. Di sini ada untuk penginputan data untuk menambah user. Nah, di sini saya akan coba menginputkan nama teman saya, karena tadi sudah saya inputkan nama saya sendiri. Nah, alamat Tawaili. Email, saya coba kasihkan email Pak Indi. Nah, di sini ada pilihan agama, saya kasih Islam, jenis kelamin perempuan, laki-laki, dan statusnya aktif. Nah, di sini kita akan tambah dan otomatis nantinya ada pemberitahuan untuk yakin akan tambah data, jadi kita klik OK. Setelah itu di sini otomatis akan bertambah pada tampilan awal dari web kita tadinya. Di sini sudah ada 2 data. Jadi kita akan coba tambah lagi 1 supaya nantinya kita bisa lakukan edit dan delete. Alamat email. Setelah itu kita tambah tadi. Nah, di sini sudah ada 3 data yang berhasil kita tambahkan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengedit data tersebut, data ini. Nah, di sini saya akan coba edit. Nah, di sini saya akan edit emailnya. Email dari Wandi salah, jadi saya akan ubah. Nah, saya akan rubah di sini nama emailnya, saya rubah Nah, setelah itu setelah semuanya kita ubah, di sini ada tombol save, kita tekan save untuk men-save datanya kembali. Ada pemberitahuannya lagi, kita tekan OK. Nah, di sini sebelumnya tadi emailnya wandi01@gmail.com, setelah kita edit, setelah kita ubah menjadi muhammadwandi02@gmail.com. Kita akan coba fitur lainnya, yaitu delete. Kita akan mendelete salah satu data atau data dari web ini. Saya akan coba delete. Oke. Nah, otomatis di sini data yang ada pada web ini akan terhapus. Ya, itulah mungkin yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.